Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Oke, baik. Sudah banyak yang bergabung ya. Kita mulai ya, sambil menunggu yang belum bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi wabarakatuh. ya baik. Selamat pagi, bunda-bunda semuanya. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Selamat Pagi, pagi, Bu. Bu. Bagaimana nih kabarnya? Bagaimana nih kabarnya? Bagaimana Baik, kabar? Baik, Ibu. juga. Alhamdulillah baik, Ibu. Biasanya gimana pun kalau kita menyapa anak-anak TK gitu, kalau jawab kabarnya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar Alhamdulillah. biasa. Allahu Alhamdulillah, Akbar. luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Nah, nah, kalau kayak gitu kan menggambarkan kalau bunda-bunda PAUD begitu. Ya, oke, baik. Jadi pada pertemuan kita ini adalah pertemuan TUEP kedua ya, Bun ya, pada mata kuliah bimbingan konseling anak usia dini. Baik, untuk bunda-bunda yang kemarin mungkin tidak mengikuti web 1, bisa cek di aktivitas kedua, itu ada rekaman Zoom web 1, jadi bisa dipelajarin yang belum sempat ikut kemarin. Oke, sekarang saya akan coba share screen dan membahas tentang materi hari ini. Sudah kelihatan, Bun? Sudah, Bu. Iya, sudah, Bu. Oke, baik. Kita bisa. Bimbingan konseling. Nah, baik, saya akan membahas pada web 2 ini adalah aktivitas keempat, kelima, dan juga keenam. Di sini tentang perkembangan dan masalah anak usia dini. Jadi tugas mahasiswa di sini adalah memahami eh, tentang bagaimana perkembangan dan masalah pada anak usia dini di lembaga sekolah atau di lingkungan sekolah. Begitu. Jadi untuk membahas ataupun mengerti tentang landasan penting bagi setiap pendidik atau calon konselor dalam memahami dunia anak. Jadi kita kan kalau di anak usia dini atau di lembaga anak usia dini belum ada ya, Bu,
Belum ada yang memang benar-benar ada guru yang khusus BK begitu. Jadi paling umumnya itu masih guru kelas yang ikut menghandle menjadi konselor gitu ya. Jadi konselor. Jadi kita juga harus belajar tentang bimbingan konseling ini tadi. Nih, harus memahami landasan penting sebagai calon konselor, memahami dunia anak. Perkembangan anak usia dini tidak hanya dilihat dari satu aspek saja, jadi ada banyak aspek perkembangan anak, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan juga moral spiritual. Gitu. Jadi kalau yang berhubungan dengan bimbingan konseling biasanya itu kan tentang sosial emosional dan juga moral spiritual ya Bun ya. Begitu aspek. Akan tetapi semua aspek perkembangan itu tetap berkesinambungan gitu. Setiap aspek berkembang secara simultan atau saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Jadi walaupun kita pada bimbingan konseling ini lebih fokus ke sosial emosional dan juga moral spiritual, tapi kita tidak boleh mengabaikan aspek perkembangan yang lain. Tetap harus diperhatikan karena mengapa? Karena saling mempengaruhi satu sama lain pada 5 aspek tersebut. Nih, misalnya perkembangan bahasa sering kali terkait erat dengan perkembangan sosial emosional anak. Mengapa Bun ada yang bisa menjawab? Silahkan. Mengapa kok perkembangan bahasa anak itu memiliki keterikatan dengan perkembangan sosial emosional anak? Silakan. Ada yang bisa menjawab, boleh. Biasanya anak yang pemalu itu cenderung dia pendiam, Bunda. Terus kalau anak yang aktif itu biasanya dia aktif dalam berbicara, dalam berbahasa. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Isbah. Tadi menurut Bunda Isbah, ketika anak yang pendiam itu cenderung tidak aktif ya. Ketika ada anak yang banyak gerak itu tampak aktif atau bahasanya itu bagus gitu, perkembangan bahasanya bagus gitu mengikuti. Oke, jadi mengapa kok perkembangan bahasa anak ini sering kali terkait erat dengan perkembangan sosial emosionalnya? Yang pertama, ketika anak itu mengalami keterhambatan pada perkembangan bahasa anak, itu ketika dia speech delay atau bahasanya itu masih belum terlalu lancar. Nah, itu akan mempengaruhi sosial emosionalnya anak. Yang pertama, misal ketika anak itu ingin bermain dengan teman-teman sebayanya, tapi akan tetapi bahasa dia itu belum terlalu lancar atau dia mengalami speech delay. Nah, di sini akan menjadi problem bagi anak. Dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan, apa yang ingin ketika teman-temannya kan pasti kalau namanya bersosial bermain dengan teman itu pasti ada banyak sekali percakapan, komunikasi, begitu. Tapi ketika anak tersebut mengalami keterlambatan bahasa, dia bingung untuk mengungkapkan pendapatnya. Dia bingung ingin berbicara, tapi dia belum bisa begitu. Itu akan mempengaruhi perkembangan sosialnya yang pertama. Jadi kalau kita sebagai orang dewasa pastinya mungkin sedikit memahami gitu bahasa anak, tapi kalau teman sebayanya kan belum tentu. Dia belum tahu ini anak ini mengalami speech delay dan ketika ngomong dengan teman sebayanya tidak memahami apa yang dia inginkan, apa yang dia bicarakan gitu. Nah, ini nanti akan membuat si anak ini yang mungkin teman sebayanya ini tidak mau berteman dengan dia atau si yang mengalami keterlambatan bahasa ini bisa jadi dia minder atau dia tidak percaya diri karena tadi dia tidak bisa mengungkapkan apa yang ingin dia bicarakan gitu seperti itu. Terus kalau emosional bagaimana? Kalau emosional pasti bunda-bunda ini pasti pernah menemui
anak yang mengalami keterlambatan bicara. Mungkin entah itu peserta didik ataupun orang di lingkungan sekitar gitu. Nah, ketika anak mengalami keterlambatan bahasa ini, pasti ketika dia ingin meminta sesuatu, dia kan bingung, belum bisa mengucapkan. Nah, itu biasanya emosionalnya itu seperti tantrum, dia nangis, gitu. Karena orang yang mungkin orang tuanya ataupun mungkin orang sekitarnya tidak paham apa yang dia inginkan, sehingga bingung ini mau ngasih apa ini, mau diturutin tapi mau menurutinnya seperti apa gitu, karena tidak memahami bahasanya gitu. Sehingga anak emosionalnya itu memuncak gitu. Dia bisa nangis, dia bisa tantrum, gitu karena dia marah seperti itu saling keterikatan jadi perkembangan bahasa dan juga perkembangan sosial emosional pada anak itu. Jadi untuk itu kita sebagai pendidik harus memahami tentang karakteristik, ciri dan juga prinsip perkembangan anak. Nah, ini menjadi prinsip dasar yang harus kita pegang sebagai pendidik ataupun sebagai nanti sebagai konselor anak usia dini gitu. Jadi kita harus memahami karakteristik anak, terus ciri-ciri dan juga prinsip perkembangan anak itu seperti apa. Sehingga ketika kita memberikan pelayanan bimbingan konseling, kita bisa menyesuaikan apa yang dibutuhkan mereka seperti itu. Oke, selain memahami aspek perkembangan yang ideal, mahasiswa juga perlu menyadari bahwa dalam praktiknya sering muncul berbagai permasalahan perkembangan anak usia dini. Nah, itu tadi yang sudah saya bahas ya, keterlambatan bicara, kesulitan regulasi emosi, perilaku agresif, rasa cemas berlebihan, hingga kurangnya kemandirian. Gitu. Oke, keterlambatan bicara. Ini banyak sekali aspek yang mempengaruhi pastinya. Keterlambatan bicara ini biasanya terjadi itu yang pertama mungkin kurangnya sosial anak ketika di lingkungan sekitarnya. Ya, contohnya misal anak kurang diajak berkomunikasi atau anak dibiarkan bermain sendiri. Mengapa kok sehingga dapat menimbulkan keterlambatan bicara? Karena anak itu kan peniru yang ulung ya, Bun. Jadi ketika anak itu belajar itu kan dengan orang-orang sekitarnya. Entah itu bicara, entah itu dia melakukan sesuatu, entah itu kemandiriannya itu meniru lingkungan sekitarnya, orang-orang yang ada di sekitar anak gitu. Salah satu contohnya mungkin dengan berbicara seperti ini, anak itu bisa terlatih dengan mendengarkan orang tuanya, terus kemudian ketika dia diajak berkomunikasi dengan orang sekitarnya, dia bisa belajar menambah kosakata seperti itu. Nah, mungkin saya ada kasus tentang keterlambatan bicara anak yang mengalami keterlambatan bicara. Jadi di sekolah saya menemukan ada anak yang usianya lebih dari 4 tahun, itu dia belum bisa berbicara sama sekali. Bahkan hanya masih satu suku kata. Satu suku kata itu kan hanya mungkin ma, gitu ya Bun. Ma, na, gitu. Nah, kasusnya anak ini sebenarnya mengapa kok bisa dia belum bisa bicara ya sampai usia 4 tahun, padahal pada umumnya pada usia itu anak-anak harus sudah menguasai beberapa suku kata gitu, suku kata yang sudah harus dia kuasai gitu. Tapi anak tersebut malah mengalami keterlambatan. Nah, alasannya karena ketika dia masih kecil, dari kecil sampai dia usia 4 tahun tersebut, dia selalu ikut orang tuanya di sekolah. Akan tetapi tidak diajak bermain atau diajak berkomunikasi lebih. Anak tersebut hanya diberikan HP atau ponsel.
untuk melihat YouTube gitu. Namun padahal YouTube itu kan ada suara ya Bun ya. Maksudnya dia mengeluarkan suara sehingga tidak semua anak yang mungkin bermain YouTube dia mengalami keterlambatan bicara. Nah, anak tersebut ternyata diberikan YouTube tapi tidak ada suaranya atau suaranya itu dimatikan. Jadi dia hanya melihat visualnya saja, melihat visual video tersebut. Nah, itu yang menyebabkan dia mengalami keterlambatan bicara karena dia tidak bisa mendengarkan kosakata baru, bahasa baru, seperti itu. Jadi dia benar-benar full hanya melihat video pada YouTube, seperti itu. Nah, kan tetapi sekarang sudah ada kemajuan. Dia sekarang sudah ikut sekolah. Nah, sehingga ketika anak itu kok lingkungannya itu banyak yang mungkin teman-teman sebayanya dan sebagainya itu memicu dia untuk bisa apa ya, menstimulasi bahasa anak gitu. Karena kan dia nanti akan terbiasa dengan lingkungan sekitarnya, terus teman-teman yang sekitarnya juga eh, memberikan bahasa baru gitu. Nah, terus kemudian kesulitan regulasi emosi. Nah, kesulitan regulasi emosi ini juga menjadi problem bagi peserta didik atau anak usia dini ya. Di sini, regulasi emosi ini sangat penting kita berikan pemahaman kepada anak. Jadi, ketika anak itu memahami emosinya, dia tidak akan tantrum. Dia tidak akan mungkin meminta sesuatu dengan marah-marah dan lain sebagainya. Gitu. Yang pertama, kita harus mengajarkan kalau dia ingin meminta sesuatu harus dengan baik-baik. Mungkin ketika bertengkar dengan temannya itu bagaimana. Terus ketika mainannya diminta temannya atau direbut temannya itu bagaimana. Kita harus memberikan pemahaman kepada anak agar anak bisa meregulasi emosi anak gitu. Anak-anak, mungkin contohnya seperti ini, anak-anak ketika mungkin ada temannya yang meminta sesuatu atau merebut barangnya kamu bagaimana ini responnya ya? Harus seperti apa? Eh, apakah harus marah-marah atau harus meminta dengan nangis-nangis gitu? Itu juga diajarkan kepada anak cara meregulasi emosi dengan baik dan benar seperti itu. Terus ketika anak jatuh, anak tersakiti atau mungkin anak mungkin terluka seperti itu jangan kita menahan anak untuk tidak menangis gitu. Biarkan dia meluapkan emosinya. Gitu. Jadi dia tahu kalau dia sakit, kalau dia sedih itu ya menangis. Kalau dia bahagia itu ya tersenyum, bahagia dan lain ceria seperti itu. Jadi kita harus mengajarkan cara meregulasi emosi. Terus kemudian ketika minta sesuatu harus dengan baik ya anak-anak, tidak perlu berteriak gitu. Minta dengan secara baik-baik. Gitu. Nah, coba saya ingin bertanya kepada bunda-bunda di sini kan adanya kurangnya salah satu permasalahan yang muncul adalah kurangnya kemandirian. Di tempat bunda-bunda mengajar ini di lembaga sekolah ini untuk pembelajaran kemandiriannya ini sudah berjalan atau masih fokus ke baca tulis hitung, Bun? Sudah berjalan, Bunda. Sudah berjalan, Bun. Sudah berjalan, Bunda. Sudah berjalan. Sudah dipraktekkan ya. Baik. Jadi untuk kemandirian anak itu sudah dipraktekkan ya dari segi toilet training. Terus Sudah. Iya, ya. Bun. Oke. Jadi kayak misal cara mengkancing baju yang benar, memakai kaos kaki, terus kemudian cara menyisir rambut seperti itu ya. Hal-hal yang mungkin tidak dikira penting atau tidak dirasa penting gitu. Tapi
pada dasarnya itu sangat penting bagi pondasi anak usia dini atau ketika kita memberikan pondasi awal pada peserta didik. Jadi lebih penting ketika kita mengajarkan cara mengkancing baju dibandingkan kita fokus untuk memaksa anak untuk bisa membaca. Ya, Ben ya. Jadi langkah-langkahnya itu ada gitu kalau untuk anak usia dini. Kita kan tahu ya, peserta didik anak usia dini itu adalah anak-anak yang memang usianya ini adalah usia yang rentan atau usia yang penuh dengan pertumbuhan yang baik gitu. Sehingga perlu kita memberikan pondasi yang benar, langkah-langkah yang benar. Yang pertama kita harus tanamkan adalah pembentukan karakter. Pembentukan karakter ya dengan cara menerapkan atau memberikan perkembangan, stimulasi perkembangan anak-anak gitu. Fondasi. Nah, untuk membaca dan lain sebagainya, membaca, menulis, menghitung itu bisa mengikuti setelah karakter anak atau pondasi anak itu sudah kuat gitu. Perkembangannya sudah baik sesuai dengan tahapannya. Gitu. Jadi jangan terlalu terburu-buru, mungkin cukup kita memberikan pemahaman kepada anak tentang huruf dan juga angka saja. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Seperti itu. Oke. Permasalahan tersebut apabila tidak diidentifikasi sejak dini dapat menghambat optimalisasi potensi anak di kemudian hari. Nah, itu tadi. Jadi ketika pondasi anak itu tidak kuat, ketika di awal itu pondasinya itu tidak sesuai dengan perkembangan anak atau tahapan sesuai dengan tahapannya, itu akan mempengaruhi potensi pada kemudian hari. Ketika anak mungkin menginjakkan di sekolah dasar, di sekolah menengah pertama, itu juga bisa mempengaruhi loh. Jadi ketika anak SMP, mungkin SMP baru kelihatan, oh anak ini sepertinya memiliki dampak yang mungkin ketika anak usia dini, ketika masih di lembaga pendidikan anak usia dini ini ada beberapa aspek yang tidak terstimulasi dengan baik. Gitu. Itu bisa mempengaruhi juga. Jadi nggak hanya ketika anak-anak di SD saja, tapi ketika anak-anak di SMP itu juga bisa menjadi dampak. Dampaknya itu bisa sampai anak-anak itu dewasa. Gitu. Jadi kalau untuk perkembangan otak anak atau kognitif anak itu berkembangnya itu ketika anak usia dini atau otak manusia lah. Otak manusia itu 90% berkembang ketika masih anak usia dini gitu. Jadi sisanya 10%-nya itu ketika anak udah dewasa. Tuh. Sehingga kita perlu memberikan stimulasi yang benar, stimulasi yang baik, optimalisasi potensi anak yang baik. Gitu. Nah, disinilah layanan bimbingan dan konseling berperan penting dengan membantu anak menemukan strategi adaptif, memberikan stimulasi perkembangan yang tepat, serta mendukung anak dalam mengatasi hambatan yang mereka hadapi. Gitu. Jadi, kita selain sebagai pendidik atau guru kelas, kita juga include atau kita juga sebagai konselor bagi anak-anak. Itu ya Bunda-Bunda. Mungkin ada yang ingin sharing sudah pernah berperan sebagai konselor di lembaga sekolahnya. Mungkin menemukan anak yang habis bertengkar sehingga perlu adanya untuk memberikan nasihat kepada anak tersebut. Silakan Bun yang ingin sharing. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Ya, baru saja terjadi anak yang berantem. Biasalah ya Bu. Ya, kalau anak mau ke SD yang kelas B itu kan yang gede-gede ya Bun. Iya Bun. Berebut sapu, berebut apa inilah.
Nah, terus ada yang nangis. Terus saya ini adepin 2 anak, laki-laki semua, cowok semua pun. Nangis. Ini bun, sapu saya direbut, saya mau nyapu. Kenapa kamu rebut? Lah saya pengen sapu ini bun. Nah, Iya, iya, terus iya. saya gini, ini kan ada 2. Ngapain coba rebutan mau dipotong sama ibu biar sama-sama? Enggak bu. Nah, pas kayak gini saya nggak langsung marahin nggak apa, saya melihat ke mata anak. Biasanya kalau anak cowok itu kan cara pemahamannya lewat pandangan dulu bun. Iya, Kalau iya. lewat pandangan dulu itu biasanya nurut. Iya Iya. bu, saya pengen yang ini bu. Iya bu, jangan bertengkar lagi ya. Enggak. Ibu nggak mau ngomong jangan. Nggak baik loh kalau bertengkar. Nanti ada yang nangis. Sakit nggak kalau pukul-pukulan? Sakit bu. Mau diulangi lagi nggak? Enggak bu, saya nggak mau ulangi lagi. Jadi kayak gini pun. Eh, nasihati iya, cuma kalau saya ini langsung menatap ke matanya bun. Jadi kayak seakan-akan saya nggak mau menghakimi mereka, nggak mau menasihati mereka, tapi cara saya ini memahami mereka dulu kayak gitu bun. Oke, dari eh, apa ya, bahasa mata gitu ya. Ya, Iya, Bun ya, kita betul. melihat mungkin sebagai kode awal Ya. gitu. Ya, Tapi oke. dan ini ampuh banget bun, yakin bun. Saya kayak gini siapa ya? Saya juga cari-cari ya ke siapa ya bunda, siapa yang ada di medsos itu, yang perempuannya dokter siapa ya? Kan katanya kalau pendekatan sama anak cowok itu coba lewat mata. Saya praktekin bun lewat itu bimbingan apa namanya ya? Oh jadi kalau anak cowok itu lewat mata. Iya beneran nyata bun. Oke, Jadi ya, ya. jadi kebanyakan nurut ya Mm. seperti itu bun. Oke, benar nih ini Bunda Siti Sairah tadi dari tatapan mata terlebih dahulu, terus kita mencoba untuk memahami anak tersebut gitu. Jadi jangan sampai kita memahakimi ya Bun ya, itu tadi. Sehingga anak bisa luluh, anak bisa mengerti, anak bisa menurut gitu. Ini bisa nih buat tips bunda-bunda yang lainnya dari Bunda Siti Sairah tadi mendapatkan dari sosial media ya Bun ya. Kalau Ya. anak laki-laki itu ketika kita ingin memberikan arahan pada dia atau memberikan perintah itu dengan tatapan mata itu. Bisa ya Bun ya buat tips teman-teman yang lainnya, bunda-bunda yang lain. Terima Ya kasih ya, tadi. Bun. Ya, sama-sama. Tadi udah dibuktikan, ini berarti kan valid gitu. Jadi udah prakteknya itu sudah ada. Oke, silakan yang lainnya. Bunda Siti Istiqomah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bun, kami mau menanyakan tentang kasus yang ada di sekolah kami. Bagaimana cara menghadapi kondisi yang menghambat perkembangan anak Mm-mm. yang berkenaan dengan pola asuh yang salah dari orang tuanya, Bun. Karena orang tuanya itu sedang menghadapi permasalahan broken, sehingga apa namanya kondisi psikis orang tua itu dilimpahkan ke anak. Jadi anak dalam kondisi tertekan, kemudian emosi anak itu otomatis tidak terkendali. Jadi kami sudah berusaha untuk memanggil orang tuanya, tetapi karena kondisi orang tua juga seperti itu, jadi secara otomatis mengandalkan dari pihak sekolah untuk menghadapi kondisi anak tersebut. Oke, ya jadi Bunda Siti Istiqomah izin pertamanya ya tentang perkembangan anak di sekolah yang mengalami atau peserta didik yang dia itu mengalami broken home atau ada permasalahan ya di rumahnya. Oke, sebelum saya menjawab, boleh nih bunda-bunda yang lain yang ingin memberikan saran kepada Bunda Siti Istiqomah. Ada? Atau mungkin sharing pernah menemui anak yang dengan permasalahan yang sama? Oke, saya coba jawab dulu ya. Jadi teman-teman bisa sharing yang lain.
bagaimana cara kita menghadapi anak tersebut, pola asuh yang mungkin itu tadi dampak dari broken home ya Bunda Siti ya. Dampak dari broken home sehingga anak tersebut mungkin mengalami bagaimanapun untuk sikapnya itu kalau di sekolah bagaimana? Eh, Begini Bu, emosinya tidak terkendali, kadang marah tanpa sebab, kemudian suka menyendiri ketika bersosialisasi dengan kawannya, eh, sangat-sangat kurang gitu. Jadi lebih menyendiri begitu, Bun. Oke. Jadi sebenarnya dari sini kita sudah tahu ya. Berarti akar permasalahannya itu ada di pola asuh orang tua atau mungkin keadaan mental anak itu terganggu karena dampak dari broken home tersebut. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus bekerja sama dengan orang tua, entah dia tinggal dengan ayahnya atau dengan ibunya, atau biasanya tinggal dengan neneknya ya Bun ya, itu biasanya ya. Nah, itu juga bisa nih kita memberikan pemahaman bahwasanya salah satu dampak terbesar bagi anak korban broken home adalah emosionalnya, mentalnya yang pastinya akan terganggu. Gitu. Kita berikan pemahaman kepada orang tuanya tersebut pun. Terus ketika itu kita meminta untuk bekerja sama, minta tolong ketika mungkin orang tuanya itu di rumah sedih atau mungkin belum bisa menerima keadaan karena mungkin bercerai dengan suaminya atau istrinya, itu jangan sampai di depan anak gitu. Pokoknya orang tua, entah itu bapak ataupun ibu, ketika di depan anak itu harus dengan suasana yang baik, dengan suasana yang bahagia. Jangan sampai ada mungkin kesedihan, kemarahan, ataupun kegalauan yang ditampakkan kepada anak. Karena kebahagiaan anak itu terletak pada kebahagiaan orang tua, terutama kebahagiaan ibu ya. Gitu. Jadi kondisi mental ibu itu sangat berpengaruh dengan kondisi mental anak. Karena karena ketika ibu ataupun orang tua belum bisa mengkondisikan atau meregulasi emosinya sendiri, itu otomatis kan dia tidak bisa apa ya, mungkin memberikan pendidikan kepada anak, itu pendidikan yang baik kepada anak, gitu. Dia dia masih mungkin menyuapi dengan marah atau mungkin dengan kesedihan. Dia mungkin belajar di rumah, terus ibunya itu masih sedih, tapi dia tidak menyembunyikan gitu, maksudnya seperti itu. Nah, itu kan juga akan memberikan dampak. Jadi mungkin Bunda Siti Istiqomah bisa memanggil orang tuanya untuk bekerja sama seperti itu. Karena kasihan ya, maksudnya masih peserta didik di pendidikan anak usia dini. Jadi masih butuh pondasi kuat gitu, pondasi awal yang memang mentalnya ini harus benar-benar baik sehingga perkembangan yang lainnya itu bisa berkembang dengan baik mengikuti gitu karena berkesinambungan gitu. Biasanya anak yang menyendiri, anak yang kurang percaya diri itu butuh sentuhan gitu. Mungkin kurangnya pelukan, kurangnya kasih sayang seperti itu. Itu pun mungkin Bunda Siti Istiqomah bisa berperan nih menggantikan kalau di sekolah ya. Kalau di sekolah bisa menggantikan peran sebagai ibunya gitu. Gitu. Jadi memang ada banyak sekali ada yang namanya itu tangki cinta. Tangki cinta anak yang kosong itu ada 5. Itu ada yang sentuhan, terus kata-kata afirmasi. Kata-kata afirmasi itu kata-kata yang positif yang dilontarkan kepada anak. Itu bisa, oh kamu hebat, kamu anak yang hebat, kamu anak yang berusaha, anak yang percaya diri, itu adalah kata-kata afirmasi. Nah, ketika anak kok jarang mendengarkan hal-hal itu di rumahnya bahkan, atau dari orang tuanya, itu juga bisa menyebabkan dia mengalami ketidakpercayaan diri. Terus emosionalnya itu memuncak, emosionalnya itu tidak terkendali, gitu. Tuh, kalau anak-anak itu kan masih ibaratnya masih mencari jalan, masih butuh apa namanya validasi ya, validasi ya, masih membutuhkan validasi sehingga dia tuh masih bingung ketika orang sekitarnya tidak menjelaskan atau
memberikan validasi kepada dia, dia itu tidak bisa mengendalikan emosinya itu tadi. Gitu, Bunda. Ya. Jadi mungkin Bunda Siti Istiqomah selain memberikan pemahaman kepada orang tua, minta tolong untuk bekerja sama, ketika anak tersebut di sekolah bisa digantikanlah sosok sebagai ibu ya Bunda Siti Istiqomah ya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Mungkin sentuhan, mungkin pelukan. Dia itu kalau anak yang kurang percaya diri, biasanya kurangnya sentuhan. Coba saya akan membahas tentang tangki cinta pada anak yang kosong. Tuh. Sebentar. Oke. Anak yang suka memukul itu adalah salah satu ciri ada tangki cinta dia yang kosong. Itu dengan cara apa ketika kita menemukan anak yang suka memukul, kita berikan istilahnya tangki cintanya itu dengan pelukan, dengan apa namanya physical touch kalau bahasa Inggrisnya itu, dengan sentuhan ya Bun, dengan sentuhan, dengan pelukan, mungkin dengan elusan. Ketika bunda-bunda ini menemukan kok, oh anak ini anak cowok ini sangat aktif atau kelebihan energi lah ya. Kita kan nggak bisa ya menyebutnya anak-anak itu nakal, itu kan nggak boleh ya. Kita sebut sebagai anak yang kelebihan energi. Gitu. Itu bisa dengan pendekatan physical touch atau dengan sentuhan gitu. Entah pelukan, entah itu kita bisa mengelus kepalanya, itu juga menjadi salah satu sensori motorik atau stimulasi untuk mengajarkan anak gitu. Terus ketika kita menemukan yang kedua, anak yang suka berteriak. Ini bagaimana nih ketika ada anak-anak yang suka berteriak? Pastinya kan kalau anak-anak kita menemukan di lembaga sekolah, itu pasti ada ya anak yang suka berteriak atau anak yang emosinya tidak terkontrol gitu. Cara yang tepat adalah kita berikan pujian gitu kepada anak tersebut atau kalimat-kalimat positif yang kita bisa lontarkan kepada anak tersebut, atau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut dengan word of affirmation atau kata-kata afirmasi yang baik gitu. Ini juga bisa membuat anak yang suka berteriak atau anak yang emosionalnya tidak terkontrol itu untuk menstimulasi hal tersebut, memberikan pujian, kalimat-kalimat positif seperti itu. Terus bagaimana dengan anak yang suka merengek atau menangis atau rewel gitu ya? Ini bisa dengan kita memberikan waktu yang lebih bermain dengan anak. Mungkin kita bisa memberikan tambahan waktu ketika istirahat, kita bermain dengan anak tersebut ya. Jadi kan setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga kita perlu mengidentifikasi ketika kita menemukan ada anak yang memiliki keterhambatan pada beberapa aspek perkembangannya, kita bisa identifikasi, kita bisa cari tahu ciri-cirinya, gitu. Sehingga kita bisa menemukan cara atau solusi yang baik untuk mengembangkan mengembangkan aspek perkembangan yang terhambat tersebut, gitu. Gitu. Jadi perlu adanya identifikasi di awal ketika kita menemukan ada yang berbeda nih pada anak ini. Oke, silakan yang lainnya yang ingin sharing mungkin menemukan tadi sudah berperan sebagai konselor pada Saya, Bu. peserta didik. Oke, silakan Bunda Rosia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, saya mau bertanya nih ya.
saya ngurusin keponakan. Oke. Nah, keponakan saya ini kalau nangis 2 jam. Oh, begitu. Kita udah mengeluarkan kata-kata lembut, mau apa, pengen apa, tantrumnya berlebihan, Bun. Kalau kata ibu-ibu zaman dulu mah apa sih? Kayak kesurupan. Oh, sampai segitunya ya? Iya, Ya. 2 jam loh, Bun. Heeh. Terus kan dia kan ibaratnya ditinggal mamahnya kerja gitu kan. Terus kan adanya sama saya. Ya. Karena saya udah gede-gede gitu. Ya. Tuh. Nah, itu kalau tantrum itu seperti itu, Bun. 2 jam gak bisa didiemin. Sediem-diemnya sendiri aja. Sampai capek ya. Iya, sampai capek sendiri. Misalkan dari jam 2 sampai asar, dia kuat, Bun. Solusinya gimana itu, Bun? Saya tuh kadang-kadang, iya, mau mengeluarkan kata kasar, kasihan kan, Bun? Iya. Oke. Di kata-kata lembut, gak bakalan dia, gak mempan. Solusinya gimana itu, Bun? Oke, sebelumnya saya ingin bertanya ya, Bunda Rosya, itu usianya berapa, Bun? Saat ini usianya 8 tahun. Oke. Umurnya itu katanya dari umur 5 tahun. Kata mama itu. Sama saya kan barusan 1 tahun. Ya. Seperti itu. Oke. Dari usia 5 tahun ya, mulai dia tantrum seperti itu. Iya, Nah, Bunda Rosya sudah pernah tanya mengapa ketika dia menangis atau tantrum itu dia apa? Maksudnya tujuannya apa, karena meminta sesuatu atau karena dia sebel atau karena dia marah gitu. Tantrum Tanpa ketika sebab, Bun. Bagaimana, Bunda? Kadang tanpa sebab. Tanpa sebab. Iya. Mau mulainya itu dia tuh cemberut aja dulu, terus dengan tatapan kosong. Mau mulai tantrumnya itu. Terus gak milih-milih tempat, Bun. Oh, jadi ini ya. Walaupun saya kan aktivis ya, Bun ya. Nah, misalkan dia di tempat rapat nih. Ya. Entah kenapa dia tuh awal cemberut gitu. Saya tanya, kenapa dia cemberut? Ayo senyum dong, gitu kan. Seperti itu kan, Bun. Nangis kenceng-kencengnya. Padahal bingung, usianya Bu. 8 tahun ya, Bun ya. Atau mungkin dia bisa lihat-lihat yang tidak kasat mata gitu, Bunda. Mungkin juga sih, Bu. Mungkin juga sih, Bun. Oh, apa terindikasi indigo? Saya juga gak ngerti, Bun. Belum ada solusi ini. Oke, ya. Coba gini, Bunda, ditanyain misal apa kakak itu pernah lihat sesuatu apa gitu yang enggak bude lihat atau gimana gitu. Coba tanyain. Kayaknya itu apa lihat sesuatu gitu. Soalnya aku juga pernah ngalamin gitu. Anak saya gitu, Bunda. Nangis itu dari jam 7 malam itu ngantek jam 10 malam itu kuat, Bunda. Terus lama-lama kan dia nggak pernah cerita gitu, Ra. Terus akhirnya dia itu cerita. Dia itu lihat ini gitu. Contohnya pernah lihat apa semacam pocong tapi dia itu nggak bilangnya nggak pocong, soalnya saat itu usianya kan masih kecil kan. Dia itu bilangnya ada kakak-kakak. Nah, kakak-kakaknya itu apa? Rambutnya itu diikat pakai putih-putih, terus matanya merah gitu.
Coba Hmm, ditanya Bunda. ya sementara ini sih belum nanya sampai situ ya saya ya, gitu. Cuman dia itu ya diem sendiri gitu, tapi kan lama gitu. Oke. Atau enggak Bun, coba dibawa ke psikologi anak, barangkali si anak tersebut pernah mengalami suatu kejadian yang membuat dia itu trauma. Jadi dia itu bawaannya pengennya kalau ingat kejadian ini saya pengen cemberut gitu Bun. Coba ditanya dulu asal usulnya atau enggak dia pergi ke psikolog karena khawatirnya kondisi seperti itu akan dibawa sampai dewasa Bun. Iya Karena betul nggak Bu. tahu kejadian sebabnya. Iya, takutnya saya tuh seperti itu. Karena kan baru sama saya gitu ya. Ya. Ternyata dulu itu sama neneknya. Begitu. Dulu tuh sama neneknya adanya berhubung neneknya suka marah, darah tinggi, sama Kayaknya mamahnya itu Bun sebabnya dipindahinlah ke Bun. saya Makanya gitu. kalau ke psikolog itu langkah yang paling pertama loh Bun. Kayaknya itu sebabnya. Karena nggak mungkin anak tiba-tiba cemberut sampai berlarut, berarti sampai 3 tahun ya Bun. Iya, dari Iya umur itu 5. lama loh Bun. Iya, saya belum menemukan solusi. Terus kalau nangis itu, tangan itu dimasukin semua. Ke mulut ya. Nah, begini. Sampai benar-benar ini ya Bun ya, kejer ya. Maksudnya nangisnya sampai nangis kejer yang Iya, benar-benar iya Bun. bukan hanya Eh, merengek. Siapapun gak bisa nenangin. Sampai saya nelpon mamahnya, gak bisa nenangin. Gak bisa. Mamahnya pun gak Oke bisa. Bunda, saya coba Ya, ingin ini ya, menanggapi ya iya kasus Bun. tersebut. Tantrum, kalau kita bicara tentang tantrum, sebenarnya tantrum itu kan eh, anak ini tanda anak untuk meminta sesuatu atau sebagai apa ya, bukti bahwa dia ini membutuhkan perhatian gitu. Maksudnya perhatian ini bukan hanya kok butuh disayang-sayang dan sebagainya, tapi dia mencari perhatian begitu. Kalau anak tantrum itu biasanya yang pertama, ketika anak tantrum itu awalnya biasanya meminta sesuatu atau dia menginginkan sesuatu itu. Nah, ketika masih anak usia dini, ini adalah eh, PR kita sebagai pendidik untuk mengajarkan kepada anak ketika anak meminta sesuatu jangan sampai dia nangis gitu. Jadi kita ajarkan kalau meminta sesuatu itu harus dengan yang baik, harus caranya yang baik gitu. Jangan kita berikan ketika dia udah nangis gulung-gulung kok kita berikan apa yang dia mau. Nah, itu akan seterusnya dia akan seperti itu. Ketika dia meminta sesuatu dia akan nangis gulung-gulung tantrum gitu. Nah, jadi di awal ketika masih usia 4 sampai 5 tahun itu kita ajarkan cara meminta sesuatu itu dengan yang cara yang baik. Ketika anak kita ajarkan seperti itu, kita berikan. Kalau dia minta dengan baik-baik, baru kita berikan apa yang dia mau. Seperti itu. Jangan sampai dia sudah nangis, gulung-gulung, kita berikan. Nah, itu dia tahu, oh berarti cara aku meminta itu dengan cara seperti itu, dengan cara tantrum dan lain sebagainya. Nah, ini kasusnya beda lagi. Kalau Bunda Rosia ini katanya tanpa sebab ya Bun, bukan karena kok minta Iya, sesuatu dia nangis. Nah, iya, tadi ada ceritanya Bunda Rosia tadi katanya neneknya ikut sama neneknya, katanya iya, neneknya mungkin emosionalnya tidak terkontrol begitu Bun. iya Bun. Nah, Apa apa tadinya di situ gitu Bun. Saya juga kan baru tahu ya Bun ya. Baru ya tahu. masih mencari ini ya, mencari sumbernya ya Bun ya. Bunda Iya, Rosia. iya, Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, anak itu kan tadi saya sudah jelaskan ya, anak itu kan peniru yang ulung. Anak itu peniru yang ulung. Apalagi ketika masih anak usia dini, usia 0 sampai 8 tahun, itu adalah usia di mana kita memberikan pondasi yang sangat kuat kepada anak. Gitu. Nah, terutama yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan keluarga, lingkungan sekitar rumah, lingkungan sekolah. Gitu. Jadi yang poin utama adalah lingkungan keluarga. Yang di mana
waktu anak bersama itu lebih banyak dengan keluarga kan. Nah, mungkin faktor utamanya bisa bisa menjadi penyebab itu tadi. Dia melihat orang sekitarnya mungkin emosinya tidak terkontrol sehingga dia bisa menirukan gitu, menirukan. Terus kemudian tadi juga ada Bunda Isbah menjelaskan mungkin ini sama kasusnya dengan anak saya. Mungkin dia melihat sesuatu hal-hal yang tidak-tidak begitu. Terus Bunda Siti Sairah menyarankan untuk ke psikolog gitu. Mungkin anaknya mengalami traumatik atau trauma sehingga dia ketika ingat hal tersebut dia rasanya ingin menangis, ingin tantrum seperti itu. Nah, Bunda Rosia Baik. mungkin langkah pertama yang bisa dilakukan adalah Bunda mendekati anak tersebut sehingga yang pertama itu kita harus mendekati dia gimana caranya dia bisa mau biar bisa mau cerita dengan kita. Nah, karena kita bisa tahu ketika anak sudah cerita gitu. Ketika anak sudah mau bercerita itu berarti dia sudah merasa dekat dengan kita. Kalau anak tidak bisa bercerita kan kita bingung ya mau mencari solusinya bagaimana karena kita tidak tahu apa ini yang mau, apa yang dia inginkan itu seperti apa begitu. Begitu Bunda Rosia. Bunda Rosia ada nggak orang keluarganya yang mungkin dekat dengan dia? Maksudnya dia merasa nyaman gitu. Dia itu apa sih? Nggak ada sih, nggak ada yang dekat gitu. Kecuali ya mamahnya itu kan gitu. Mm. Mamahnya kerjanya pun Iya, mamahnya kerjanya kan di Bekasi gitu. Saya kan di Serang gitu kan, mm. di Banten. Oh, jadi LDR gitu ya Bun sama ibunya. Iya, terus Hmm. mungkin juga broken home mungkin Broken home. juga gitu. Ya, Oke, nah saya juga menemukan Merasakan ya kesepian juga itu Bunda. Kayak anaknya merasakan kesepian dan kekecewaan yang terlalu berlarut itu Bunda. Kasihan. oke, mm, oke Bunda makanya Rosia dari sama, makanya sama orang tuanya itu eh, dititipin ke saya karena saya misalkan kata mamanya Uwa kan seorang guru katanya kan gitu. Jadi itu ya ya. mudah-mudahan orang tua minta anaknya itu bisa berubah gitu. Ya, oke. Nah, oke penyebabnya berarti sudah sangat terlihat ya Bun. Mungkin faktor cara dia itu memberontak. Gitu. Dia seperti itu tuh cara dia memberontak ingin mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Gitu. Tapi sebenarnya hal itu bisa kita apa ya carikan cara gitu. Kita pahamkan kepada anak gitu. Cara untuk mungkin ketika ingin meminta sesuatu itu yang baik-baik ngomongnya seperti itu. Seperti itu. Mungkin Bunda Rosia bisa bertanya nih kepada Ananda. Ananda siapa? Mungkin ponakan ya, ponakannya. Kenapa kangen ibu? Apa bagaimana? Gimana perasaannya? Perasaannya sedih, divalidasi Bun. Perasaannya marah, jadi pengen marah atau pengen bagaimana perasaannya? Kita validasi dulu. Kita coba memahami perasaan anak sehingga ketika anak sudah merasa oh kayaknya aku nyaman dengan orang ini gitu, dia pasti mau bercerita. Gitu. Nah, ketika anak sudah bercerita, sudah mau bercerita, kita bisa carikan solusinya. Kita ajak kesepakatan pada anak, gimana maunya yang bagaimana, mau seperti apa, gitu. Gitu. Itu Baik mungkin Bu. kalau dari sini saya lihat itu adalah cara dia memberontak keadaan. Dia sebenarnya ingin ya yang namanya anak itu nggak ada yang nggak mau ditunggu orang tuanya, apalagi dia selain tidak tinggal dengan ibunya, dia juga korban dari broken home seperti itu. Tuh, gitu Bunda Rosia. Baik Bun, terima kasih ya Bun. Mudah-mudahan ada solusi bagi saya.
Iya, sama-sama. Semangat ya, Bunda Rosia ya, sambil Makasih belajar. teman-teman. Ya, Assalamualaikum Bunda. salam. Oke, silakan yang lainnya. Saya Bunda, Oke, Bunda Eli, silakan. saya mau bercerita sedikit. Nah, misalnya di Mm-mm. sekolahan itu ada acara, misalnya Ya. acara perpisahan, ada pentas seninya, atau di acara Hari Kartini itu Mm. sebelum acara itu dimulai, Bun, kan sudah Mm. dipersiapkan. Misalnya anak itu ditunjuk, disuruh menari, Mm. ditugaskan untuk menjadi petugas di upacara. Nah, Mm. ketika di hari H, tiba-tiba anak itu langsung tidak mau, tidak gimana ya, tidak mau ikut dalam kegiatan tersebut, Bunda. Sudah dirayu-rayu, diajak yang kata-kata yang baik lah, tapi dia tetap tidak mau. Itu bagaimana, Bunda? Mm-mm. Oke, jadi sebelumnya ketika latihan dia semangat, latihan mau Ya, gitu ya, ditunjuk. Oh, kamu harus kamu diajak tampil loh seperti ini. iya. Tapi dari segi kepercayaan dirinya bagaimana pun ketika di kelas. Ketika di kelas, biasanya anak itu juga mau, Bunda. Misalnya saya suruh maju, suruh apa? Menuliskan angka seperti yang saya contohkan, terus saya suruh maju bernyanyi bareng-bareng sama temennya, dia juga mau, Bunda. Mm-mm. Tapi ketika diminta untuk tampil di panggung, dia tidak Iya, mau sama sekali. tiba-tiba moodnya berubah gitu. Mm-mm. Oke. Nah, anak-anak itu kan itu tadi moodnya kan naik turun ya. Kita tidak bisa memastikan gitu. Kalau orang dewasa kan walaupun mau moodnya baik tidak baik, kalau dia memang bertugas tampil ya harus tampil. Tapi ketika Harus anak usia ikut. dini kan tidak bisa kita memaksakan ya pun ya mau eh, dia lagi bad mood kita tidak bisa memaksakan dia. Oh kamu harus profesional, kamu harus tampil itu kan tidak bisa. Nah Iya, terus bagaimana cara kita agar anak tersebut tetap mau tampil atau tetap percaya diri gitu. Oke, yang pertama mungkin cara yang utama adalah tetap menjaga kestabilan mood positif dia, mood positif pada anak. Nah, ini bagaimana? Ini harus bekerja sama dengan orang tua pastinya. Jadi keadaan dia di rumah ketika dia mau berangkat itu juga berpengaruh pun. Dia dalam keadaan yang mungkin sedang bahagia atau bagaimana, butuh support orang tua gitu. Jadi ketika mau berangkat tampil nih, orang tua ini kita tugaskan untuk tetap menjaga mood pada anak gitu. Berikan afirmasi, kata-kata afirmasi yang positif gitu. Oh, kakak bisa, ibu yakin nih, kakak nanti tampilnya hebat, kakak nanti tampilnya bisa bagus seperti teman-teman yang lain, kakak bisa percaya diri begitu. Nah, ketika anak itu dapat support atau dapat dukungan dari orang tua, terutama ibunya, itu kan dia semangat gitu. Perasaan bahagianya itu harus dijaga. Jangan sampai kok ketika mau berangkat sekolah di rumah ternyata dia habis dibentak ibunya, dia habis dimarahi ibunya karena nggak mau makan, karena dia dan lain sebagainya atau bagaimana gitu. Nah, itu kan akan berpengaruh ketika anak nanti berangkat ke sekolah, ketika mau tampil atau lain sebagainya. Seperti itu, Bunda. Jadi perlu adanya kerjasama orang tua dan guru untuk menjaga mood anak gitu, emosi anak seperti itu, dukungan, dukungan gitu. Anak kan Iya, pastinya kalau em, ini percaya ya dengan kata-kata orang tua ataupun kata-kata guru dan juga teman-temannya mungkin teman-temannya kita ajarin untuk memberikan support dukungan kepada si anak ini agar dia mau tampil gitu. Kamu bisa, ibu yakin kok kalau kamu nanti bisa tampil dengan bagus gitu. Tuh, berikan kata-kata positif begitu ya Bunda. Sudah dicoba baik, seperti itu Bunda. Bun? Sudah, Bunda. Cuman ini apa namanya? Kami lupa untuk menghubungi orang tuanya. Nah, kami tanya sama orang tuanya, kenapa loh Bu kok
si A ini moodnya berubah. Iya Bu, emang tadi dari rumah udah berubah moodnya gitu. Karena Hmm. ada sesuatu hal gitu kata ibunya. Nah, itu juga bisa menjadi pengaruh. Iya, Jadi perlu ya Bun nanti ke depannya mungkin ketika ada mau tampil, kita harus memberikan aba-aba dulu kepada orang tua. baik Bunda. Terima kasih Bunda. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nanti kita lanjut sharing. Kita lanjut materi dulu. Oke, di sini calon guru PAUD tidak hanya berfungsi sebagai pendidik, tapi juga sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Nah, kita kan di sekolah kalau di PAUD ada yang namanya ini ya, mengukur berat badan, tinggi badan, seperti itu ya Bun ya. Jadi untuk memantau lingkar kepala, apakah anak tersebut mengalami stunting atau tidak. Jadi kita juga sebagai pendamping tumbuh kembang anak di sekolah. Oke, untuk tugas. Tugas bagaimanapun ada apa namanya hambatan yang dialami atau aman atau belum dikerjakan saja. Belum dikerjakan Bunda. Aduh, habis ini Aman, dikerjakan Bu. ya. Habis ini Kendalanya biasa, Bu. Masih nyicil Bun. eh, hari ini dikerjakan karena besok terakhir. Jadi saya nilainya itu tidak mepet gitu. Nanti tetap bisa dinilai. Ya Tabe, Bunda Bun, ya. izin bertanya, Bun. Ya silahkan. Masalah tugas, Bun. Berhubung tadi juga saya telat masuk, Bun. Atas nama Mm-mm. Ismawati, saya ingin bertanyakan masalah tugas. Ini tugasnya bisa ditulis tangan, terus difoto, disatukan filenya, atau bagaimana, Bun? Karena baru saya cross check, memang jawabannya itu butuh banyak, Bun. Banyak jawaban yang harus kami konsepkan begitu sesuai dengan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi apakah kami itu saya itu memfoto saja kan saya tulisnya pakai kertas folio, Bun. Mm-mm. Oke. Saya Kal- foto baru bagaimana teknisnya, Bun. mm-mm. Bunda Ismawati kalau semisal terkendala pada mungkin tidak ada laptop atau tidak diketik nggak apa-apa ditulis tangan gitu nanti difoto kemudian dijadikan PDF ya Bun ya jadi Oh iya, diuploadnya Bun. dalam bentuk PDF gitu jadi jangan jangan foto jangan apa format foto tapi formatnya harus PDF. Oh iya, Bun. Oh berarti di format PDF kan, Bun, di foto dulu baru di PDF kan begitu, Bun, caranya. Iya iya benar Bunda Oh iya, berarti bukan berupa file fotonya ya, Bun, tapi iya benar PDF-nya. ya Oh iya. ya Oh iya, Bun. Makasih banyak, Bun. ya Berarti sama-sama. misalnya ini kalau lembarannya kan sudah ada beberapa sudah ada lembaran ini, Bun. Tapi mohon izin dijelaskan kan Mm-mm. ini saya sudah menulis satu lembaran nih, Bun. Tapi Mm-mm. ini saya sudah isi. Eh, terus saya lagi ke belakang dan masih banyak lagi. Saya foto satu-satu, Bun, baru saya rekap. Mm-mm. Ya, jadi nanti kan misal ada 4 foto, berarti dijadikan satu pun. Jadikan satu. Oh iya, Nah, oh ya, iya, iya, Bun. Terima kasih jadikan banyak, Bun. satu. Ya, sama. Iya, makasih, Bu. Assalamualaikum. Ya, Bunda. Jadi bunda-bunda yang lainnya juga nanti kalau upload formatnya PDF ya, karena kalau Word itu kadang nggak bisa saya buka gitu. Jadi usahakan nanti ke depannya disimpan pada format PDF. Maaf, Bun. Saya kan ngirimnya pakai Word. Apa harus diganti PDF, Bun? Oke, nanti coba saya cek dulu ya Bunda Siti Sairah ya. Ya. Tadi masih beberapa yang saya nilai, belum semuanya. Jadi kalau Word itu kadang nggak bisa dibuka, jadi kayak error gitu. Kalau PDF kan langsung.
Oke. Nanti kalau sudah saya nilai, berarti tidak Ya. perlu diubah, tapi kalau belum saya nilai, nanti silahkan di-upload lagi. Oke. Oke, Bun. Ya. Jadi kalau untuk selanjutnya pakai PDF ya, Bun ya? Formatnya PDF aja, biar lebih mudah. Oke. Ya, kita lanjut. Untuk kuis, aman ya kuis? Aman, Bu. Aman, Bun. Aman. Oke, aktivitas 5. Ini tentang pendekatan dan Aman, Bun. bimbingan. Pendekatan dan bimbingan perkembangan anak usia dini. Hmm. Di sini mahasiswa diminta untuk memahami tentang pendekatan perkembangan yang mencakup pendekatan krisis, remedial, dan preventif, sehingga prinsip-prinsipnya yang menekankan bahwa layanan bimbingan dibutuhkan oleh semua anak. Gitu. Jadi, ketika kita memberikan pelayanan bimbingan konseling kepada anak, kita harus memberikan pelayanan yang sesuai dengan usianya. Yang sesuai dengan usianya maksudnya bagaimana? Nah, anak usia dini itu kan dunianya bermain ya, Bun ya. Jadi kita perlu dengan memberikan pendekatan yang sesuai itu dengan yang menarik, dengan yang menyenangkan. Jangan kok seperti menghakimi atau sedang ada apa ya. Jadi beda gitu untuk bimbingan konseling kepada anak usia dini itu harus dengan cara yang menyenangkan, yang menarik gitu, yang dengan mungkin kita berikan mereka permainan dulu, terus kemudian kita ajak cerita sedikit demi sedikit seperti itu. Jadi jangan langsung dijudge, dihakimi. Tuh, kalau kita memberikan pelayanan bimbingan konseling pada anak usia dini. Seperti itu, fokuskan pada kegiatan belajar. Oke, selain itu, pada materi ini membahas tentang struktur program bimbingan yang meliputi layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem. Tuh. Jadi banyak sekali. Jadi pada akhirnya mahasiswa bisa memahami bagaimana evaluasi bimbingan perkembangan dilakukan, mulai dari perumusan pertanyaan, penempatan sasaran, dan pelaksanaan evaluasi. Nah, untuk perumusan pertanyaan bagi konselor atau calon konselor itu juga harus diperhatikan. Gitu. Jadi walaupun kita sudah memiliki format pertanyaan nih, nanti ada anak, oh kita kayaknya ada kasus nih, anak yang memukul temannya, mungkin sampai kepalanya benjol dan lain sebagainya. Itu bisa kita buat dulu format pertanyaannya, gitu. Aja nih yang nanti akan kita tanyakan kepada anak ini, gitu. Tapi nanti dengan cara yang menyenangkan, gitu. Pertanyaannya jangan yang tampak menghakimi anak. Tuh, terus sasarannya itu kan juga harus tempatnya, lingkungan kita untuk bertanya anak, agar anak bercerita penyebabnya seperti apa, itu juga harus yang menyenangkan gitu tempatnya, itu harus yang nyaman. Kemudian kita evaluasi dan kita ambil keputusan untuk tindak lanjutnya ini bagaimana. Atau mungkin anak ini kita panggilkan orang tua atau bagaimana, itu bisa dilakukan. Tulis sesi 6. Oke. Bun, saya kan ngirim tugasnya pakai Word juga itu, Bun. Oke, nanti coba saya buka ya, Bun. Kalau sudah saya nilai,
Berarti aman, tidak perlu upload lagi. Iya, saya ngirim tugasnya itu waktu di tanggal 7. Iya, Pak. Iya, selesai itu kemarin. Kemarin ya. Ini masih yang mengirim masih 13. Dari 25 mahasiswa. Jadi kurang 12 lagi, 12 mahasiswa. Kalau PDF itu aplikasi lagi ya, Bun? Tidak, Bunda mengerjakan di mana? Di laptop? Ini ya di HP, pakai Di HP. Wood. Oh, Wood, pakai ini, WPS. iya, WPS. Nah, nanti bisa cara menyimpannya simpan sebagai PDF. Itu, Bun. Nanti ada penulisan biasanya. Iya, iya, iya. Oke, Apa, Bu. Bun? Mau nanya cara ngirim file PDF-nya kalau di laptop gimana ya, Bun? Kalau di laptop, Bunda mengerjakan pakai laptop. Iya, Nah, nanti iya, sebelum menyimpan di Word itu coba iya. ya saya bukakan ya. Ini kan Word. Sebentar. Kelihatan? Enggak, Bun. Enggak. Belum, Bun, Enggak. belum kelihatan. Bun, belum. Belum. Belum, Bunda. Sekarang? Belum. Masih Masih di Belum, belum. masih sama. tugas. Belum. Oh, Masih sama di e-learning, Bun. Berarti nggak bisa. Saya sudah buka di Word tadi. Nah, nanti Bun sebelum di save, biasanya kan ada tujuan mau di save di folder apa tuh. Nah, di bawahnya penulisan judul file itu di bawah itu biasanya ada tulisan Word. Nah, di pojoknya itu nanti diklik. Nah, itu nanti ada pilihan banyak sekali format yang bisa dipilih. Jadi ada format Word, ada format PDF, ada format yang lain sebagainya. Gitu, Bunda. Nanti Ini bisa. kan sudah di format Word, Bunda. Tinggal mau pindah ke PDF-nya ini. Nah, bisa disimpan ulang. Itu tadi caranya. Simpan Jadi lagi ya nanti berarti. dibuka, filenya itu dibuka. Nah, kemudian kita save as. Ya. Setelah di save as, kan di pojok itu kan biasanya ada tulisan file ya. Terus file itu ada Ya. tulisan home, new. Kita pilih save as. Terus kita pilih folder mana yang mau disimpan. Tempat yang mau buat nyimpen filenya ini di mana. Nah, nanti kita pilih bentuk PDF. Yang ada tulisan Word dokumen, itu diklik, Bun. Setelah itu kita pilih PDF. Nanti ada banyak pilihan. Ini sekarang nggak muncul ya, Bun? Saya lagi buka nih. Enggak, Bun. Nggak kan? Ini Nah, berarti. belum muncul. Jadi kalau mencontohkan nggak ada gambarnya itu sulit. Tapi nggak bisa, nggak tahu ini kenapa. Yang Jaringan mungkin, Bun. Ya, mungkin Bunda Sulistiawati nanti bisa buka YouTube ya, Bun ya. Iya, Bun. Nanti saya sempat tanya temen tapi belum pas. Ya, nanti saya buka di TikTok atau apa. Tinggal Ya. ngirim aja, Bun, yang bingung. Oke, baik. Oke. Iya, Ibu. Saya mencoba membuka sesi 7. Sudah tampak, Bun? Belum. Udah. Ini sesi Sudah, 4, Bun. Bun. Sesi 4 tapi itu. Masih sesi 4. Coba saya ulangi ya, share screen-nya.
Sebentar. Hmm. Sudah, Bun? Belum. Belum tampil. Masih sesi 4, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah sesi 7? Sudah di aktivitas 7, Bunda. Sudah. Oke. Sudah di aktivitas 7 ya. Kita akan Ya, membahas Bun. program bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Jadi pada sesi 4 ini sebentar. Oh. Sebentar. Oh, sinyal saya kok sistemnya ini lemah sinyalnya. Nah, aktivitas 7 ini sama dengan sesi 4 ya, sesi 4 program bimbingan dan konseling. Nah, di sini nanti aktivitasnya adalah mengerjakan diskusi seperti sesi 1 dan sesi 2. Oke, kita bahas materi inisiasinya. Saya download dulu. Aduh, kok nggak bisa dibuka PowerPoint. Wah, bisa. Sudah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah. Nah, belum, Belum, Bun. Bun. Belum, ada yang belum, ada yang udah. Iya, Bun. Kalau sekarang, ini saya lagi buka PowerPoint tentang program bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Belum, Bun. Masih di Belum e-learning, kelihatan, Bun. Masih di e-learning. Masih di Ya, e-learning, Bun. masih, Bunda. Iya, masih di e-learning. Oke lah, saya jelaskan saja ya. Kenapa ya ini sinyalnya mungkin. Oke, pada aktivitas 7 nanti untuk materi inisiasi yaitu ada persyaratan program BK anak usia dini. Faktor yang harus diperhatikan yaitu prinsip dasarnya,
Terus kemudian esensi BK. Atau esensi BK ini maksudnya apa? Membantu perkembangan holistik anak gitu. Terus kemudian kita membutuhkan orientasi BK seperti contohnya kegiatan preventif, kegiatan pengembangan, dan kegiatan kuratif. Preventif itu kan pencegahan ya Bun ya. Dengan cara seperti apa ini? Dengan mungkin kita memberikan, bukan seminar ya kalau kepada anak-anak itu. Apa ya? Kita adakanlah pemahaman kepada anak-anak melalui video. Jadi ini adalah sebuah kegiatan preventif yang memang dilakukan oleh guru. Gitu. Kegiatan gimana mencegahan untuk adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Terus kemudian konsep yang mendasari BK itu berbasis kebutuhan anak. Jadi kita hanya sebagai fasilitator yang kita fokuskan adalah kebutuhan anak itu seperti apa. Jadi konsep dasarnya itu kita harus berpatokan dengan kebutuhan anak. Terus kemudian bentuk layanan BK itu ada individu, kelompok, dan juga bermain. Untuk tempatnya itu bisa dilakukan di rumah, bisa di kelas, ataupun di lingkungan bermain yang memang sudah disediakan. Gitu. Terus pelaksanaan program BK itu untuk identifikasi masalah itu mengenali gejala perilaku anak terlebih dahulu, ya. Itu adalah cara di mana agar kita bisa menemukan solusi. Identifikasi masalah perlu. Terus kemudian kita analisis setelah kita menemukan atau kita sudah menemukan identifikasi masalah anak tersebut seperti apa, kita analisis masalahnya. Kita mengamati frekuensi dan situasi munculnya masalah. Itu baru setelah itu kita bisa mendiagnosis. Kita diagnosis, oh ternyata penyebab faktornya itu dari lingkungan atau faktornya ini dari keluarganya ini atau mungkin dari emosi anak yang belum terkontrol itu. Tuh, baru kita bisa mendiagnosis masalahnya kepada anak. Itu baru yang terakhir adalah prognosis. Prognosis itu adalah proses merencanakan alternatif pemecahan masalahnya tersebut, yaitu memberikan solusi agar permasalahan tersebut bisa dihadapi dengan baik dan benar. Oke, tujuan pelaksanaan konseling itu adalah menyadarkan anak bahwa perilakunya itu tidak benar atau tidak baik. Seperti itu. Kita luruskan pemahaman kepada anak. Anak itu tidak paham loh, Bun, kalau memukul itu tidak baik awalnya ya. Kalau dia belum memahami konsep tersebut, dia belum paham gitu. Kalau memukul, kalau kamu lagi apa namanya sedih, memukul itu tidak baik, itu dia tidak tahu. Kalau kita tidak meluruskan terlebih dahulu, itu pemahamannya. Seperti itu, memberikan pemahaman moral dan agama ini juga sangat penting. Kalau yang ada di bawah naungan RA, ada yang di bawah naungan RA tidak Bu? Kemenak madrasah ada nggak? Ada yang di bawah naungan madrasah? Nggak ada, semuanya ini TK ya. TK, KB Bunda. KB. Saya dari KB. KB, TK gitu ya. Nggak ada yang di bawah naungan Kemenak. Mereka sama KB Bun. Nah, sekarang tuh kalau ini hanya untuk pengetahuan aja ya. Kalau di Kemenak, di bawah naungan Kemenak atau madrasah, sekolah madrasah itu ada selain kurikulum cinta, kurikulum mendalam yang sekarang menjadi kurikulum di Indonesia. Kalau di bawah naungan Kemenak ada tambahan yang namanya itu adalah kurikulum cinta, Bun. Jadi ini adalah bagian dari kurikulum mendalam sebenarnya. Cuman bedanya ini khusus untuk madrasah. Mengapa kok disebut kurikulum cinta? Karena di sini tujuan awalnya itu adalah ingin
memberikan pemahaman lebih terkait moral dan agama pada peserta didik. Nah, kita kan tahu ya Bun, sekarang banyak sekali anak-anak yang mungkin moralnya itu sangat kurang. Ketika dia sudah di jenjang SMA bahkan. Pernah nggak Bun lihat kasus yang viral di sosial media yang ada anak-anak SMA yang membuli gurunya yang udah tua? Iya, Pernah ya Bun. Bun? Iya, Bun. Nah, itu kan Nah, salah satu permasalahan moral pada anak, perkembangan moral anak gitu. Sedangkan untuk pemahaman moral ini kan dari anak usia dini itu sudah ada, sudah harus dikembangkan, sudah harus distimulasi ya. Nah, itu tadi. Ini ketika anak-anak mungkin mengalami keterlambatan atau keterhambatan moral atau perkembangan moral dan agama ketika masih di jenjang anak usia dini, ini bisa memberikan dampak pada masa yang akan mendatang itu tadi. Jadi kurangnya moral pada anak. Nah, sehingga untuk Kemenak atau di bawah naungan Kemenak atau madrasah itu dia menciptakan yang namanya kurikulum cinta gitu, dengan tujuan agar pemahaman moral dan agama pada anak ini bisa dikembangkan dengan baik gitu. Karena kita kalau melihat tuh miris ya Bun, kok bisa peserta didik zaman sekarang memberi apa ya, tidak ada sopan santun sama sekali dengan gurunya, dengan pendidik seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Jadi setelah kita tadi sudah mengidentifikasi, kita sudah menemukan solusi, kita sudah bisa memecahkan masalah, kita evaluasi. Apakah ada perubahan pada anak tersebut? Apakah apakah memberikan efek yang mungkin membuat anak tersebut bisa berubah dengan baik gitu. Itu apakah efektif ya? Mungkin konsekuensi yang sudah diberikan itu efektif nggak untuk anak tersebut? Itu bisa dievaluasi. Ketika tidak efektif, berarti harus mengganti dengan konsekuensi yang lain. Gitu. Begitu, Bunda-Bunda, silakan yang mungkin ada yang ditanyakan atau sharing, boleh. Sebelum kita tutup pertemuan web 2 ini. Bagaimana, Bun? Sudah cukup? Tabe, Bun. Ya, Izin. silakan Bunda Isma. Ya, Tabe, Tabe, Bun, izin apa kan ada kasus di sekolahnya kami. Kami menemukan anak yang betul-betul boleh dikata untuk pergerakannya itu masih terbata-bata, Bun. Sedangkan ini kan proses sekolahnya itu sudah 10 bulan, bahkan kita sudah mau selesai, tapi proses awal dia masuk sampai sekarang ini signifikan secara motorik halus maupun motorik kasarnya tampaknya masih sangat sedikit. Artinya anak ini belum leluasa untuk eh, bertingkah, berkata, seolah-olah masih terbata-bata, Bunda, seperti anak pada umumnya bahwasanya dengan santainya mengeluarkan bereksperimen, berekspektasi, bahkan bertingkah seleluasanya. Sedangkan saya punya anak ini yang satu masih cenderung pada tingkat yang awal mula masuk, Bun. Apa yang harus saya lakukan, tapi saya selalu juga koordinasikan sama dia punya orang tua. Katanya orang tua, memang Bu, ini anak seperti ini memang walaupun di rumah. Jadi saya berpikir apakah ada hal-hal yang harus saya lakukan sehingga ini anak bisa berkembang secara lebih baik lagi, Bun, dalam artian bisa bersosialisasi sama teman. Karena dia cenderung menyendiri, walaupun terkadang saya arahkan temannya untuk mengajak bermain, tapi dia tetap cenderung menyendiri, Bun. Mungkin ada tips yang hendak saya harus lakukan supaya bisa menimbulkan kepercayaan dirinya, Bun. Terima kasih. Oke, Bunda Isma tadi menemukan kasus anak yang suka menyendiri atau perkembangan sosialnya itu kurang ya, Bun ya. Nah, terus ketika Ya, Bun, betul. tanya dengan orang tua, bilangnya emang seperti itu anaknya gitu ya, Bun. Ya, iya, Bun.
Nah, Bunda Ismawati, ibaratnya seperti ini. Kita itu kan di sekolah itu hanya beberapa jam ya dengan anak-anak. Anak itu lebih banyak bersosialisasi atau tinggal dengan orang tua gitu. Betul, Bun. Ketika kita sudah berusaha memberikan stimulasi yang baik, terus kemudian memberikan aspek-aspek perkembangan atau stimulus yang memang tepat pada anak terkait aspek sosialnya, itu sudah kita siapkan dengan baik, tapi orang tua di rumah tidak memberikan hal yang sama seperti Bunda Isma di sekolah, itu akan menjadi suatu hal yang mungkin sulit gitu, Bun. Jadi perlu adanya yang pertama adalah kerjasama orang tua dengan guru di sekolah. Jadi hal Iya, yang Bun. diterapkan di sekolah itu harus sama diterapkan di rumah, gitu Bun. Ketika fokusnya ingin memberikan stimulus pada perkembangan sosial anak, berarti hal-hal apa saja nih yang perlu kita berikan kepada anak maupun di rumah maupun di sekolah, baik di rumah maupun di sekolah seperti itu. Itu apa saja misal contohnya kita sering nih ajak anak itu untuk berkomunikasi, terus ajak untuk bercerita seperti itu. Tuh di sekolah kita dekatin anak Bun, ketika mungkin jam istirahat ada tambahan untuk anak tersebut. Memang kalau anak-anak yang memiliki keterlambatan pada aspek perkembangannya itu memang dia butuh perhatian yang lebih gitu. Sehingga itu tadi dia tidak sama dengan teman yang lain. Jadi ketika istirahat mungkin Bunda Ismawati bisa nih memberikan tambahan waktu untuk anak tersebut. Mungkin diajak bercerita, diajak bermain bersama di kantor boleh, atau mungkin di kelas, atau di mana yang memang diperbolehkan ketika istirahat, jam istirahat pada anak. Terus kita berikan pemahaman kepada teman-temannya mungkin untuk memajak si anak ini bermain bersama gitu. Tapi pelan-pelan gitu. Tidak bisa kalau Iya, dengan langsung gitu. Langsung itu tidak bisa, dia harus pelan-pelan. Harus sedikit demi sedikit. Nah, kemudian ketika di rumah, orang tuanya diberikan pemahaman juga. Jangan kok hanya dibiarkan anak bermain di rumah saja. Biarkan anak bermain dengan teman sebayanya di rumah orang sekitarnya gitu. Kalau di rumah sudah ditanya pun suka di rumah aja atau bagaimana? Iya, Bun. Saya sudah koordinasikan sama orang tuanya. Katanya orang tua di rumah, kan dia juga anaknya anak sendiri. Teman main untuk sebayanya itu tidak, Bun. Karena dia juga tidak mengizinkan anaknya untuk bermain di lingkungan di luar dari rumah. Jadi saya sampaikan mungkin salah satu menghambat ke sosialisasinya anak dengan teman sebayanya karena ini anak tidak ada teman mainnya pun yang sebayanya karena dia anak satu-satu terus dia juga tidak diperbolehkan untuk bermain di luar rumah. Jadi orang tuanya menyampaikan mungkin Bu boleh jadi seperti itu karena memang saya melarang untuk bermain di luar rumah karena takutnya bahaya di luar rumah. Nah, terus di dalam rumah karena mama bapak kerja mungkin komunikasi itu kurang Bun. Mungkin seperti itu karena teman bermain juga dalam lingkungan rumah tidak semata-mata cuma difasilitasi ya mainan yang terkadang yang dia inginkan cuman secara komunikasi sama teman sebayanya itu memang cukup minim nanti dapatnya di lingkungan sekolah. Mungkin karena tidak terbiasa beradaptasi sama lingkungan sebayanya sehingga terbawalah di lingkungan sekolah. Jadi terkadang dia kayak kaget sendiri Bun melihat temannya yang sangat aktif, yang sangat senang, yang ibarat kata dia berlarian, manjat-manjatan, lompat-lompatan, dia kayak takut begitu untuk mendekat sama mereka. Makanya dia lebih cenderung pilih di dalam kelas menyendiri. Mungkin seperti itu ya Bun atau ada Mm-mm. faktor lain. Mm. Nah, Ya, jangan eh, seperti itu sama orang tua. iya, Iya, Bun. Bunda Ismawati memang seperti itu. Itu adalah salah satu faktor eksternal ya bagi perkembangan Iya, sosial anak ya Bunda ya. Jadi lingkungan iya, Bun. sekitar itu memang sangat berpengaruh
gitu kepada perkembangan sosial anak. Ketika anak Iya, mungkin Bun. jarang diajak bersosialisasi keluar rumah, atau kan kalau di sekolah itu kan pastinya usia 4 sampai 6 tahun ya Bun ya, kalau di Tahun. Iya, Bun. pada umumnya Gitu. gitu. Nah, untuk perkembangan sosial itu kan harus distimulus sejak anak masih usia mungkin 1 tahun, itu kan biasanya sering digendong sama siapa aja gitu. Itu kan juga menjadi salah satu faktor nanti anak tersebut bisa bersosial dengan baik gitu. Kan ada anak yang digendong mungkin orang yang bukan ibunya, dia nangis. Itu kan menjadi salah satu Iya, Bun. faktor apa ya, bukan pemicu, tanda gitu. Faktor tanda tanda kalau anak tersebut untuk sosialnya mungkin eh, bisa dibilang memiliki keterhambatan gitu. Itu Bun, itu mungkin ya faktor lingkungan itu tadi bisa menjadi penyebabnya Iya, mungkin. Bun. Jadi Bunda Ismawati nanti langkah yang bisa dilakukan adalah dengan sering-sering mengajak bercerita anak tersebut ya Bun ya. Cerita. Perlu Iya, Bun. Iya, Bun. perhatian yang lebih gitu. Iya, Bun. Nanti Yang lama-lama, lama-lama kita ajak bercerita, terus tanya, oh Mbak siapa, misal, kenapa ya kok nggak mau bermain dengan teman-teman yang lain? Itu seru loh gitu. Jadi diberikan dukungan gitu. iya, Bun. Nanti saya sampaikan seperti itu, memberikan arahan-arahan seperti itu, Bun. Karena saya sempat khawatir, kok sisa kurang lebih 2 bulan anak ini di bawah naungan saya. Kenapa perkembangannya itu perubahannya sangat sedikit sekali. Ya, Cuman secara kognitif Bun, kalau proses pembelajaran dia mengikut. Dia memahami apa yang kami sampaikan itu dia ikut. Cuman secara motorik kasarnya itu kayak masih terbata-bata. Oke, ya seperti itu ya Bun ya. Makasih Bun. Ya, Ya, sama-sama. iya Bun. Ya. Oke, bunda-bunda semuanya, mungkin kita cukupkan ya web 2 hari ini. Ya, silakan untuk dikerjakan tugasnya dan juga nanti minggu depan berarti diskusi ketiga ya. Oke. Jangan lupa ya Bun ya tugasnya hari ini ya, biar besok saya menilainya tidak mepet tengah malam. Baik, Bunda. Siap. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mungkin hanya Tidak absen, Bunda. Absensi nanti saya absen saja. Sudah saya screenshot. Oke, Bunda. Ya, untuk yang hadir. Bunda, bunyinya tadi keluar masuk sinyalnya jelek. Ya, nggak apa-apa. Nanti ada ini riwayatnya yang ikut Zoom. Oke, nanti link ini nanti videonya ini ada recordingnya atau ada rekamannya, nanti bisa diakses di learning juga di pertemuan ke-6. Nanti saya cantumkan linknya. Kalau mau membuka Zoom lagi, bisa rekaman hari ini. Sudah ya Bun ya? Saya akhiri. Makasih banyak Bunda. Iya, sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Iya.